Rapid Trigger, fitur yang sangat hot untuk keyboard-keyboard gaming zaman sekarang ya. Kayaknya semua brand pengen punya fitur ini di keyboard mereka. Dan yang pertama kali punya fitur ini tuh adalah Wooting 60HE. Dan semenjak keyboard itu keluar, gue udah penasaran banget untuk coba sebenarnya, tapi belum pernah kesampaian. Gue pernah DM dan email company Wootingnya sendiri juga, tapi nggak ada balasan sama sekali. Dan karena mereka juga nggak resmi di Indo, jadi keyboardnya mahal banget harganya. Sekarang gue punya keyboard ini dari Lamzu, namanya Atlantis Pro Keyboard, dan ini udah punya fitur Rapid Trigger juga. Harga mereka ini kurang lebih sama, sekitar di 2,5 jutaan gitulah kalau kita lihat dari official website-nya ya. Tapi bedanya itu Lamzu resmi masuk ke Indonesia, jadi kita bisa beli dengan harga yang kurang lebih sama dengan harga mereka di luar negeri. Kalau si Wooting, karena mereka nggak official, terakhir gue cek itu harganya di sekitar 5,8 juta ya. Dan kalau kita bukan pemain profesional gitu, gue rasa sih kurang masuk akal aja untuk keluarin duit sebanyak itu untuk sebuah keyboard. Jangan salah paham, gue suka keyboard dan gue lumayan rela lah untuk keluarin uang buat keyboard doang ya. Tapi gue lebih suka keyboard-keyboard yang biasanya beredar di keyboard enthusiast gitu, bukan keyboard gaming, karena itu dua hal yang sangat berbeda. Dan dengan duit segitu, gue mungkin bakal lebih pilih kayak Mode Sonnet yang desainnya jauh lebih cakep, terbuat dari besi. Kerasa banget itu kayak barang yang mahalan ya. Tapi ada juga yang nggak terlalu mahal, kayak misalkan Bower Light, itu terbuat dari plastik tapi tetap punya esensi desain yang cakep banget yang kita nggak bakal lihat di keyboard-keyboard gaming. Tapi ya udah jelas mereka nggak punya fitur Rapid Trigger ini, karena itulah yang penting. Jadi coba kita lihat dulu apakah Rapid Trigger itu segalanya atau cuman gimmick. Sebelum kita lihat Rapid Trigger, coba kita lihat dulu actuation point ya. Di semua mechanical switch itu kurang lebih actuation point-nya di sekitar 2 mm. Jadi kita harus pencet sekitar 2 mm dulu baru itu kepencet. Dan karena itu mechanical, jadi kita nggak terlalu bisa ubah-ubah banget actuation point-nya. Nah, kalau Lamzu ini mereka pakai magnetic switch, itu beneran ada magnet di dalam switch-nya ini ya kalau kita lihat. Dan dia bakal kedetek sama hall sensor yang ada di PCB. Jadi disitulah kita bisa atur actuation point-nya mau seberapa pendek atau panjang. Di sini kita bisa atur paling pendek itu di 0,2 mm dan paling panjang itu di 3,8 mm. Dan kita juga bisa aturnya ini per switch. Jadi bebas mau manapun ya, mau cuman WASD yang cepet, terus yang lain agak sedikit dalam biar nggak sengaja kepencet. Hal-hal kayak gitu itu lumayan ngebantu lah kalau kita main game. Dan memang actuation point ini gue udah rasain berguna banget sih, terutama di dalam game yang gue lumayan sering main, Apex Legends. Jadi di Apex Legends itu ada yang namanya Super Glide kayak gini. Wih! Dan caranya ini cuman bisa kalau kita pencet tombol crouch 1 frame setelah kita pencet lompat. Kalau kita pencet lompat dan crouch bersamaan, Super Glide-nya itu nggak bisa. Dan gue udah sering coba latihan di keyboard gue yang dulu ya, yang nggak punya fitur actuation point kayak gini. Dan jujur aja, agak sedikit susah. Kadang-kadang dapet, tapi keseringan nggak dapet. Tapi di sini karena kita bisa ganti actuation point-nya, sekarang gue set spasi gue itu di 1 mm dan tombol crouch gue, C, itu di 2 mm. Jadi walaupun gue pencet mereka berdua bersamaan, spasi gue itu bakal selalu kepencet duluan dibanding crouch. Dan setelah gue atur settingan ini, Super Glide di Apex itu jadi jauh lebih gampang. Gue jadi lebih sering kena dibanding keyboard yang dulu. Tetap harus latihan dan coba berkali-kali ya, bukan karena kita ganti keyboard ini terus out of nowhere secara magic kita bisa Super Glide dengan gampang. Ya, enggak juga. Kita tetap harus latihan dan tahu timingnya yang pas itu seperti apa. Tapi gue tetap berani bilang kalau fitur ini itu membantu banget. Jadi itulah keunggulan bisa ganti-ganti actuation point yang gue bisa langsung rasain di game Apex ini. Dan juga WASD gue sekarang di 0,2 mm. Jadi semuanya lebih kerasa responsif dan lebih cepet aja. Nah, untuk kerasa lebih cepet dan responsif lagi, masuklah si Rapid Trigger ini. Jadi Rapid Trigger itu adalah switch yang udah ditekan, begitu kita lepas, dia langsung mati. Kalau switch yang biasa di keyboard-keyboard lain, kita harus tunggu dia lewatin actuation point-nya dulu, baru dia mati. Sedangkan Rapid Trigger, kalau kita angkat 0,1 mm aja, switch-nya itu langsung mati. Dan ini juga sesuatu yang kita bisa set di aplikasi, mau 0,1 atau 0,2 atau 1 mm, itu terserah. Dan ini udah diklaim sangat-sangat berguna di main game, terutama game FPS kayak Apex, Valorant, atau Overwatch. Nah, gue bukan player movement di Apex, jadi gue nggak terlalu bisa kasih lihat efeknya gimana.
Tapi kita bisa lihat dari looting ammo. Looting ammo dengan rapid trigger yang nyala itu kerasa jauh banget lebih cepat. Gue coba tes untuk seru-seruan aja, kita bakal penuhin tas yang kosong dengan peluru. Kalau rapid trigger on, itu cuma memakan 6,4 detik. Sedangkan kalau off, itu di 9,16 detik. Lumayan, beda 3 detik. Terkadang kalau dalam permainan profesional ya, 3 detik itu bisa antara kalah atau menang. Dan selain looting, gue juga ngerasa overall gerakan gue jadi lebih kerasa cepet dan responsif aja sih. Balik lagi kebantu karena execution point-nya dan juga rapid trigger-nya dinyalain. Tapi satu hal soal rapid trigger ini, kalau nyala, kita jadi nggak bisa ketik. Karena kalau kita pencet, entah kenapa itu jadi keketiknya 2 kali atau 3 kali. Kita harus pencetnya itu cepet banget, baru dia cuman kepencet sekali doang. Kalau kita kayak ketik normal aja, dia bakal kepencet 2 kali. Ini contoh, gue ketik. Halo semuanya, gua Ocha dan gua mau nge-review Lamzu. Lihat betapa ngaconya ketikan gua. Tapi sebenarnya ada satu cara untuk hilangin masalah ini ya. Kalau kita lihat di softwarenya dan aktifin key down sensitivity ini, sekecil 0,1 mm aja, masalahnya bakal hilang. Kita bisa ketik dengan normal lagi. Tapi entah kenapa ya, rasa rapid triggernya itu jadi hilang. Ini dengan tes yang sama tadi, bahkan jadinya itu lebih lama daripada rapid triggernya itu mati. Gue jujur nggak terlalu tahu itu apa ya, jadi gue matiin aja. Dan so far sih untuk main game itu aman-aman aja, nggak pernah ada yang namanya double click atau gimana gitu loh. Cuman pas ketik doang. Jadi gue agak sedikit bingung kenapa hal ini terjadi. Oke, di luar fitur rapid trigger tadi, ini keyboard yang normal aja sebenarnya. Rasa ketiknya halus, switchnya di sini udah preloop sedikit, stabilizernya juga termasuk oke loh. Gua cukup kaget. Coba kita denger typing testnya kayak gimana. Keycapsnya ini pakai silikon yang bikin gua agak sedikit mixed feeling ya, karena pertama-tama gua cukup suka tapi lama-lama jadinya enggak. Gua rasain kalau jari kita kering itu bakal enak, tapi kalau basah atau lembab itu bakal kayak keset-keset gitu loh, yang gua sih kurang suka ya. Jadi ya mungkin gua bakal ganti aja ke double shot PBT biasa biar lebih enak. Keyboardnya ini terbuat dari alu, cukup berat, dan ada desain yang keren juga di bawah sini, kasih sedikit karakter lah dibanding kayak cuman polos gitu doang. Ini tipe mountingnya itu adalah tray mount. Gua rasa mereka kayaknya nggak terlalu penting-pentingin banget ya tipe mountingnya kayak gimana. Kayak gasket top mount itu udah jelas nggak perlu di keyboard gaming. Titik tray mount-nya itu banyak banget pas gua buka. Jujur aja bikin gua kaget. Sebenarnya 6 titik aja udah cukup. Gua nggak tahu kenapa mereka butuh sebanyak ini. Di dalamnya itu ada case foam. Dan yang terakhir ada silicone dampener di antara PCB dan plate-nya. Simple doang sih, nggak banyak cincong. Nah, gue juga ada dikirimin mouse sebenarnya. Ini Lamzu Maya, bukan mouse yang baru-baru banget. Tapi ini gue bisa bilang enaknya luar biasa. Beratnya cuma di 47 gram. Sensornya PAW3395. Size-nya kecil yang pas banget untuk fingertip di tangan gua yang 19 cm. Tapi kalau tangan kalian lebih kecil dari itu, ya pakai claw grip ini juga udah bisa. Desainnya yang cakep dan coatingnya yang enak banget menurut gua dibanding mouse-mouse lain. Ini gampang banget gua rekomen ke kalian kalau kalian tertarik. Karena ini juga udah jadi gua punya daily driver. Sebelumnya gua pakai Fantech Helios Pro, sekarang gua pakai yang ini. Jadi kurang lebih kayak gitulah si keyboard Lamzu ini dengan fitur rapid trigger. Itu sesuatu yang gue pengen fokusin di video ini ya. Sebelum ini cara untuk kita dapetin keyboard dengan fitur rapid trigger itu kayaknya cuma pilih si Wooting 60HE dengan harga hampir 6 juta. Tapi sekarang dengan adanya keyboard ini kita bisa dapetin hal yang sama di 2,5 juta doang. Ya lumayan mahal sih tetap, tapi ya lebih terjangkau lah. Perlu ingat aja untuk orang-orang yang memang pengen seriusin main FPS dengan mouse dan keyboard, hal yang terpenting itu tetap mouse dulu dan juga mungkin mousepad gitu. Yang kedua,
itu monitor dengan setidaknya 144 Hz lah. Yang ketiga, mungkin gue bakal pilih internet yang stabil lah. Karena kalau internet kita sampah, nggak peduli gadget kita itu yang terkini, mouse kita dewa, monitor kita 1000 Hz, mainnya bakal tetap nggak seru. Yang keempat, mungkin headset atau earphone yang bagus gitulah, jadi kita bisa pakai dengan nyaman selama berjam-jam, dan juga kita bisa beneran dengerin posisi musuh itu ada di mana. Dan yang terakhir, setelah kalian punya semua itu, menurut gua barulah keyboard. Tapi itu cuman pendapat gua aja, dan ini juga untuk main game FPS ya. Kalau kita main game yang lain kayak game Osu mungkin, ya itu beda cerita lah, karena keyboard itu sangat penting untuk game-game irama kayak gitu. Tapi kasih tau gue pendapat kalian seperti apa, coba tulis di komentar di bawah. Dan ya, kalau kalian suka sama video ini boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye-bye.